Ya, pemirsa, KPU RI terus melakukan perhitungan suara atau real count pada Pilpres 2024. Hingga pukul 3:05 waktu Indonesia Barat, surat suara yang masuk sebanyak 37,94%. Dari situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis pukul 3:05 waktu Indonesia Barat telah masuk surat suara dari 312.304 TPS dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau 37,94%. Pemirsa, dari hasil perhitungan suara KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan suara sebesar 11.175.522 atau 55,95%. Disusul pasangan Anies Muhaimin dengan perolehan suara sebesar 4.899.030 atau 24,53%. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud mengantongi suara sebesar 3.898.701 atau 19,52%. Pemungutan suara telah dilakukan. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penghitungan suara. Seperti apa prosesnya? Berikut informasinya untuk Anda. Proses penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi harus dilakukan terbuka dan jujur. Berikut adalah tata cara proses pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara. Tahapan menghitung dan merekapitulasi perolehan surat suara dilakukan di TPS masing-masing. Sebelum melakukan penghitungan, tim KPPS memeriksa data pemilih yang menggunakan hak suaranya, penyortiran sisa surat suara atau yang mengalami kerusakan, penyiapan papan penghitungan suara, hingga penyiapan alat tulis yang diperlukan ketika melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Proses penghitungan dilakukan secara tertib dan berurutan dari mulai surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berlanjut ke surat suara pemilihan DPD RI, kemudian surat suara DPR RI, lalu surat suara pemilihan DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara pemilihan DPRD Kabupaten. Ketika membuka kotak suara, tim KPPS harus memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel. Kemudian setelah itu bisa mengambil surat suara satu persatu. Selama pembukaan surat suara, petugas harus memastikan surat suara dalam kondisi sah. Namun, jika coblosan surat suara berada di posisi yang riskan, panitia bisa mengkonfirmasi kepada pengawas pemilu atau saksi yang ada di TPS. Ketika surat suara yang ada semuanya sudah dilakukan penghitungan, petugas pencatat bisa melakukan rekapitulasi perolehan suara. Namun perlu diingat, pada pemilu tahun ini seluruh hasil rekapitulasi harus ditulis dengan angka digital. Jika rekapitulasi telah dilakukan, petugas TPPS bisa menyelaraskan data pemilih yang ada seperti DPT, DPTB, dan DPK, hingga surat suara sah dan tidak sah dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ada di papan penghitungan. Jika data yang ada sudah selaras, petugas bisa memasukkan hasil rekapitulasi ke berita acara yang tersedia. Setelah proses penghitungan dan rekapitulasi usai, petugas bisa memasukkan surat suara yang sudah dihitung tadi, serta surat suara sisa atau yang mengalami kerusakan hingga logistik lain ke kotak suara yang ada. Tentunya logistik itu harus disesuaikan dengan jenis kotak suara. Jika surat suara sudah dimasukkan, petugas harus mengunci kembali kotak suara, serta menyegel kembali dengan stiker berlogo KPU yang tersedia. Setelah semua selesai, Ketua KPPS bisa membacakan berita suara hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di TPS masing-masing. Itulah proses penghitungan surat suara dan rekapitulasi perolehan suara.